Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita diberikan kemudahan untuk bisa duduk di tempat yang terbaik, duduk di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita usahakan tidak sebatas menghabiskan waktu, semoga yang kita usahakan tidak sebatas menghabiskan tenaga, tapi betul-betul bisa berbuah pahala dan bisa berbuah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingatkan satu nikmat yang besar Bapak Ibu. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat ketika seorang hamba itu dimudahkan untuk bisa istiqomah, dawam, ajak dalam berbuat kebaikan dan bisa istiqomah dalam beribadah. Dan tidak setiap manusia bisa istiqomah. Maka Bapak Ibu, di antara cara agar kita bisa mudah istiqomah, jangan lupa berdoa. Jangan sampai seorang hamba ketika ingin istiqomah dia mengandalkan kemampuannya, dia mengandalkan ilmunya. Manusia itu lemah. Maka siapa yang pengen mudah istiqomah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, satu doa yang sering dibaca Nabi adalah Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Doa yang bisa diamalkan Bapak Ibu agar hati kita diteguhkan, agar jasad kita dimudahkan istiqomah dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Doa yang berbunyi Allahumma ya Allah musarrifa, sang pembolak-balik qulubi hati. Ya, disebut yang pertama Asmaul Husna dulu. Allahumma itu aslinya tersusun dari dua kata. Yang pertama ya, yang kedua Allah. Ada huruf panggilannya ya, kedua apa? Allah. Ketika digabung menjadi Allahumma, maka Allahumma sering diartikan ya Allah. Ya Allah ya musarrifal qulub, yang membolak-balikkan hati. Allah lah yang membolak-balikkan hati. Sarrif qulubana, balikkanlah hati kami ala ta'atika, untuk taat kepadamu. Ini doa yang dibaca Nabi. Kalau Nabi saja masih butuh kepada doa ini, apalagi kita. Maka jangan sampai seorang muslim itu meremehkan apa? Doa. Tapi saya baca doanya, Bapak Ibu bisa nirukan. Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Bersama-sama 1 2 3. Taib. Yang sudah hafal jangan sebatas dihafalkan, tapi betul-betul
praktekkan, terutama di waktu-waktu yang mustajabah kita. Jamaah kaum muslimin, pembahasan malam hari ini adalah pembahasan tentang macam-macam ibadah. Kita masuk pada matan kitab Ushul Salasah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, belum menjelaskan anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah, allati amarallahu biha, yang Allah perintahkan dengannya, mislu, seperti al-Islam wal iman, dan juga ihsan. Wa minhu, dan di antara doa ibadah juga adalah ad-doa, berdoa, wal khauf, rasa takut, war roja, berharap, tawakul, bergantung, raghbah, rasa harap, rahbah, rasa cemas, khusyuk, dan juga khasyah, takut. Inabah, apa makna inabah? Taib, inabah artinya apa? Kembali. Inabah artinya kembali. Sudah berapa tadi? Enggak konsen ya. Kemudian isti'anah. Apa isti'anah? Minta pertolongan. Isti'adah, minta perlindungan. Pokoknya kalau bahasa Arab ada kalimat isnya, is. Itu maknanya meminta. Ya, contohnya isti'anah, minta pertolongan, isti'adah, minta perlindungan, istighotsah, minta keselamatan. Ada lagi is yang lainnya? Istri minta apa? Baik. Wadzabahu, menyembelih. Wan nadru, bernadar. Wa ghairu dzalik, dan selain itu min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah. Ini penyebutan matan yang mengandung contoh beberapa ibadah. Taib, saya baca Bapak Ibu. Termasuk ibadah ad-doa, tirukan, wal khaufu war raja'u wat tawakkulu war raghbatu war rahbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istighotsatu wadzabahu wan nadru. Yang tahu jumlahnya berapa angkat tangan? Enggak ada yang tahu, alhamdulillah. Inilah contoh-contoh macam-macam ibadah, dan inilah yang akan kita bahas pada waktu pertemuan-pertemuan apa yang ke depan insyaallah taala. Bapak Ibu, sebelum kita mulai membahas macam-macam ibadah, kita berikan beberapa muqaddimah. Muqaddimah yang pertama adalah pengertian ibadah. Bapak Ibu, termasuk perkara yang penting yang jarang diketahui seorang muslim adalah apa itu pengertian ibadah. Sehingga kadang orang itu beribadah tapi dia belum paham ibadahnya benar atau belum, karena dia tidak memahami apa itu makna ibadah. Bapak Ibu, ibadah kata para ulama berasal dari kata abada ya'budu. Abada ya'budu. Tirukan, abada ya'budu. Abada ya'budu. 1, 2, 3. Diulangi lagi. Sekali lagi. Ben kesel ya, masuk metu teh ra krungu swara. Ibadah itu dari bahasa Arab berasal dari kata abada, fi'il madinya
Ya'budu fi'il mudhari'nya. Maknanya adalah merendahkan. Maknanya adalah merendahkan diri, disertai dengan kecintaan dan juga pengagungan. Ibadah memiliki makna merendahkan diri, tapi nggak cukup merendahkan diri. Ketika merendahkan diri harus disertai dengan rasa cinta, harus disertai dengan rasa apa? Pengagungan. Dari sini Bapak Ibu, harusnya orang yang paham ibadah, semakin banyak ibadahnya, dia semakin tawadhu atau semakin takabur? Harus semakin tawadhu. Harusnya semakin merendah. Kalau ada seorang muslim yang banyak ibadahnya, kalau ada seorang muslim yang banyak kebaikannya, namun tidak semakin merendah diri, dia semakin dangak, semakin takabur, itu tanda-tanda ibadahnya belum benar, dan itu tanda dia belum paham apa itu ibadah. Nek wong Jawa mengatakan orang ibadah seperti padi, semakin banyak ibadahnya semakin apa? Merunduk. Taib ini ibadah secara bahasa artinya apa? Merendahkan diri yang disertai kecintaan dan juga apa? Pengagungan. Jelas Bapak Ibu ya? Ini dasar-dasar dalam Islam. Sekarang ibadah secara istilah. Dari pengertian ibadah Bapak Ibu banyak. Namun yang masyhur, yang terkenal adalah yang dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Belum mengatakan al-ibadah, ibadah itu hiya, adalah ismun, satu nama, jami' yang mencakup, likulli, setiap, ma yuhibbullah, yang dicintai Allah, wa yardah, dan diridhoi Allah. Setiap sesuatu syaratnya apa? Dicintai dan diridhoi Allah, itulah ibadah. Bentuknya apa? Min akwal. Napa akwal itu? Akwal jamak dari kata qaulun, ucapan. Jadi yang pertama tadi menjelaskan definisi ibadah adalah semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Bentuknya kata beliau berupa akwal, berupa ucapan. Yang kedua bisa berupa a'mal, perbuatan. Sampun pinten? Dua. Yang ketiga, amalan itu ada yang batinah, yang di hati, wa dhahirah, ada juga yang lahir, ada juga yang nampak. Bapak Ibu, dari division isi ini kita simpulkan bahwa ibadah terbagi menjadi tiga. Ibadah terbagi menjadi berapa? Tiga. Pertama, ibadah yang sumbernya di hati. Contohnya apa? Bapak-bapak, contoh ibadah yang sumbernya di hati. Kenapa? Khauf. Khauf niku bahasa Arab artinya takut. Ini contoh ibadah yang sumbernya di hati. Sekarang contoh ibadah yang sumbernya di lesan, metune sangka lesan, Pak Dodi. Kita iku pedesan Pak Dodi. Iki obong-obong napa to niki? Napa Pak Dodi? Contoh ibadah yang sumbernya di lesan. Napa? Ya. Yang ketiga, ibadah yang sumbernya anggota badan. Mas Arju, kian pengajian TKI pokoknya. Apa Mas? Ibadah yang sumbernya dari anggota badan. Sholat. Ada lagi Bapak Ibu? Jihad dan sebagainya. Selesai. Bapak Ibu, dari sumber ibadah yang tiga, hati, lesan, badan, manakah yang paling mulia?
Ibadah yang paling mulia, ibadah yang sumbernya di hati. Kenapa? Mas Agus? Kenapa? Ikhlas. Ya, hampir. Kenapa ibadah yang sumbernya di hati dikatakan ibadah yang paling mulia? Hampir. Ada yang lainnya? Pokoknya urusan jawab perlu dilanjut. Kenapa ibadah yang sumbernya di hati dikatakan ibadah yang paling mulia? Enak dia lo niki. Karena mengingat Allah. Tergantung niat. Tidak, hampir, mirip-mirip. Jawabannya karena hati itu anggota badan yang paling mulia. Maka ibadah yang sumbernya di hati dikatakan ibadah yang paling mulia, karena hati itu anggota badan yang paling mulia. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, jangan pernah meremehkan ibadah apa? Hati. Beberapa sebab yang lainnya jamaah kaum muslimin, amalan hati itu amal yang sangat agung, karena amal hati itu penentu pahala. Amalan hati itu penentu pahala amalan badan. Kita sholat, besarnya pahala sholat itu tergantung amalan di hatinya. Kita berjihad, jihad itu besarnya pahala tergantung amal di hatinya. Ini diantar sebab keagungan amalan hati. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, Bapak Ibu, fa innal a'mala tatafaddalu bitafadduli ma fil qulubi. Sesungguhnya amal itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan, sesuai dengan kadar keikhlasan yang ada di hati. Ya. Wa innar rajulaini, ada dua orang laki-laki Bapak Ibu, layakuna maqamahuma, yang keduanya itu sama-sama fi shafi wahid, sholatnya di shaf pertama. Dua orang sama-sama sholatnya di shaf pertama. Kata beliau, wa baina sholatihima, tapi sholat di antara keduanya itu keutamaannya bainas sama'i wal ardi, seolah-olah seperti langit dan bumi. Padahal sholatnya shafnya pertama sama, jumlah rakaat juga apa? Sama, imamnya juga sama, tapi pahalanya berbeda. Apa penentunya? Apa yang ada di dalam apa? Hati. Inilah pentingnya kita belajar masalah amal-amal apa? Hati. Ya, Bapak Ibu yang punya rezeki bisa beli kitab namanya A'malul Qulub, amal-amal hati, ya. Terjemahnya kayak yang ada, bahasa Arabnya juga apa? Ada. Kedua, amal hati itu penentu pahala amal badan. Abdullah bin Mubarak mengatakan, rubba amalin sagir tu'addimu niyah. Boleh jadi amal yang kecil namun pahalanya besar karena faktor niat. Ya, wa rubba amalin kabir tusagiru niyah, dan bisa jadi amal yang besar namun kecil pahalanya gara-gara apa? Niat. Inilah penyebab pentingnya amalan hati. Terjemah kaum muslimin hormati. Berikutnya kita akan sama-sama belajar kaidah-kaidah ibadah. Di para ulama mereka membuat kaidah-kaidah dalam apa? Ibadah. Agar kita lebih maksimal dalam ibadah kita. Ada beberapa kaidah Bapak Ibu. Yang pertama, ibadah itu adalah tauqifiyah. Ibadah itu adalah apa? Tauqifiyah. Pernah dengar kalimat ini Bapak Ibu? Tauqifiyah. Coba saya baca, ditirukan Bapak Ibu. Tauqifiyah, monggo.
Tauqifiyah. Diulangi lagi. Ulangi lagi. Nate mireng? Pernah dengar? Ya pernah malam ini. Pak Dodi tadi apa bunyinya? Apa bunyinya? Tauqifiyah. Tidak apa-apa ya, pelan-pelan ya, yang penting paham. Jadi ibadah itu adalah tauqifiyah. Apa maknanya? Makna tauqifiyah adalah ibadah itu tidak dilakukan kecuali dengan apa yang diperintahkan atau dituntunkan oleh wahyu. Itulah makna tauqifiyah. Ibadah itu harus ada dasarnya, harus ada perintahnya. Tidak boleh orang itu mengatakan beribadah padahal yang dia kerjakan tidak ada tuntunannya. Itu namanya bukan ibadah. Ini kaidah pertama. Ibadah itu adalah tauqifiyah, kudu manut wahyu, tidak boleh sakarpe apa dewi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta. Tetaplah kamu pada jalan yang benar. Kama umirta, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Jadi kita diperintahkan untuk di atas jalan yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Bapak Ibu, sahidnya mana? Intinya kalimat kama umirta. Ya, jalanlah sebagaimana kamu diperintah. Kalau nggak ada perintah maka jangan jalan. Kalau nggak ada perintah maka jangan dianggap ibadah. Inilah makna tauqifiyah. Baik. Maka di sini Bapak Ibu para ulama mengatakan kalau ada orang beribadah yang pertama ditanyakan adalah ainad dalil, mana dalilnya? Ya, mana perintahnya? Kalau dia bisa menunjukkan kalimat perintahnya, laksanakan, teruskan. Tapi kalau nggak ada perintahnya, berarti itu bukan apa? Ibadah. Baik. Bapak Ibu, kaidah yang kedua, ibadah itu Bapak Ibu harus dilakukan dengan ikhlas, bersih dari apa? Syirik. Kenapa? Karena ibadah apabila dikerjakan tanpa keikhlasan maka tidak akan memberikan manfaat, walaupun besar, walaupun banyak. Tapi kalau dikerjakan tanpa keikhlasan tidak akan mungkin memberikan manfaat, bahkan akan menyebabkan bahaya dan kerugian. Ya. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yakbalu minal amal. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari satu amal illa ma kana lahu khalisan, kecuali apa yang dikerjakan dengan ikhlas, wa batughiya bihi wajhuhu, dan semata-mata mengharap apa? Wajahnya. Ini kaidah keberapa? Dua. Ibadah itu harus didasari dengan apa? Keikhlasan. Taib merojaah dulu bapak-bapak saf yang belakang sing saya dan tembok. Siapa yang menjelaskan, bisa menjelaskan makna ikhlas? Ada 3 hadiah. Apa itu ikhlas? Monggo. Pengertian ikhlas. Harus Pak. Kok mandek Pak? Ngerjakan sesuatu pripun? Kalau ngerjakan sesuatu harus saya ikhlas. Balik meneh. Belum. Masalah sidi napa ikhlas? Mengerjakan sesuatu hanya karena
Allah. Boleh, moga maju Mas. Iku ora peh masih lo ya. Ada lagi yang bisa disebutkan makna ikhlas selain itu? Tadi satu jawaban adalah mengerjakan sesuatu karena Allah. Yang lainnya, makna ikhlas yang lainnya. Ini sambil merujuk Bapak Ibu. Pak Sri mau jawab? Silakan. Apa? Bersih dari pamrih. Pamrih itu kata lainnya apa? Sing gampang pamrih itu kata lainnya apa? Karep. Nggih. Berarti bersih dari karep. Berarti ibadah nggak boleh karep gitu maksudnya. Bersih dari berharap. Oh iya. Bersih dari berharap kepada makhluk. Boleh. Silakan maju Pak Sri. Masya Allah. Cepat Pak Sri, selantek. Selahir. Baik. Jadi orang ikhlas adalah orang yang beribadah dan ibadahnya itu bersih dari harapan kepada makhluk. Banyak makhluk itu ada yang namanya pujian, ada yang namanya jabatan, ada yang namanya apa? Harta. Tapi jamaah kaum muslimin, maka untuk bisa ikhlas itu perlu berdoa. Untuk bisa ikhlas itu perlu dilatih. Ya. Dan jangan sampai seorang hamba itu lupa dalam beribadah itu yang paling pertama adalah fokusnya bukan semata-mata amal, tapi fokusnya pada apa? Ikhlas atau tidak. Maka para ulama zaman dahulu mereka memberikan rumus untuk mengetahui ikhlas atau tidak. Sebelum beramal ditanya hatinya dengan pertanyaan apa? Untuk mengecek hatinya ikhlas tidak, ditanyakan pada dirinya pertanyaan apa? Limada. Limada itu artinya kenapa. Bahasa Jawa ini apa? Ngopo. Limada. Kita ngaji ba'da maghrib. Untuk ngecek keikhlasan kita tanya, ngopo aku ngaji? Kalau jawabannya agar dimudahkan masuk surga, lanjut. Kenapa aku ngaji? Kalau jawabannya mergo perkewuh, lanjut atau mundur? Ya lanjut tapi dirubah niatnya. Itu enggak pas. Ya. Ini kita praktekkan dalam hal apapun. Contohnya dalam kerja bakti, mau ada acara korban, tanya dulu limada, ngopo aku melu kerja bakti? Gen entuk buka bareng. Berarti lanjut apa mundur? Lanjut tapi dirubah niatnya. Bapak Ibu, ini jangan diremehkan Bapak Ibu. Terus kita biasakan agar kita terbiasa ikhlas. Orang kalau sudah terbiasa ikhlas, itu yang paling berat adalah riya. Tapi kalau orang sudah terbiasa riya, itu yang paling berat itu apa? Ikhlas. Maka biasakan ikhlas. Tanya limada. Taib, saya baca tirukan Bapak Ibu pertanyaannya. Limada, monggo. Limada. Kenapa? Saya Arabnya, Bapak Ibu artinya. Kalau saya artinya, Bapak Ibu Arabnya. Limada artinya? Kenapa? Kenapa? Limada. Itu ditanyakan untuk ngecek apa? Keikhlasan. Jelas Bapak Ibu? Pokoknya ngaji karo tua-tua kudu ngene iki ya, alon-alon. Kita masuk pada kaidah keberapa? 3. Kaidah yang ketiga kata para ulama, termasuk kaidah dalam ibadah adalah ibadah harus dilakukan dengan dasar cinta. Cinta niku lawanipun apa? Benci. Berarti ibadah itu jangan sampai disertai sifat nggak seneng, kepeksa. Harus didasari cinta agar ibadah itu bernilai. Maka di awal muqaddimah kita jelaskan makna ibadah adalah at-tadallul wal khudu' ma'al mahabbati wa ta'zim. Merendahkan diri disertai kecintaan plus pengagungan. Harus digawe senang Bapak Ibu. Yang kedua, mengharapkan rahmat Allah.
Karena seorang muslim akan masuk surga bukan karena amalannya. Amalannya banyak kurangnya Bapak Ibu. Amal kita dikit, sudah sedikit terjauh daripada kesempurnaan. Makanya kita beramal niatkan dalam rangka mendapatkan apa? Rahmat Allah. Dengan rahmatnya lah kita akan dimudahkan masuk ke dalam apa? Surga. Maka di antara doa yang sering dibaca Nabi adalah Allahumma rahmataka arju fala takilni illa nafsi tarfata'ain wa aslih li sa'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah rahmataka arju, aku mengharap rahmatmu, ya. Wa aslih li, perbaikilah, sa'ni kullah, urusan semuanya, ya. Fala takilni ila nafsi tarfata'ain, jangan engkau serahkan kepada diriku ini sekejap mata pun. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang benar kecuali apa? Engkau. Mengharap rahmat. Maka yang belum hafal, buka bukunya Bapak Ibu, doa agar kita mendapatkan apa? Rahmat. Allahumma rahmataka arju, ya Allah aku mengharap apa? Rahmatmu. Saya coba baca Bapak Ibu, ditirukan bersama-sama. Allahumma rahmataka arju, Allahumma rahmataka arju. Bersama-sama diulangi. Bapak-bapak sendiri, ibu-ibu. Allahumma, apa artinya? Ya Allah, rahmataka, rahmatmu, arju, aku berharap. Ya, siapa yang berdoa dengan doa ini, Allah berikan rahmat kepadanya, maka bersyukurlah. Kemudian yang ketiga adalah takut siksanya. Kalau seorang hamba beribadah Bapak Ibu, hadir ke dalam hatinya, kita ibadah ini karena kita khauf, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian disertai rasa ketundukan dan juga pengagungan kepada Allah. Tapi ini kaidah keberapa? 3. Ibadah harus dilakukan dengan dasar satu apa? Cinta. Yang kedua, mengharapkan rahmat. Yang ketiga, takut dari apa? Siksanya. Kemudian dengan ketundukan dan juga dengan apa? Pengagungan. Bapak Ibu, Allah menyebutkan kisah Nabi Zakaria. Allah menyebutkan tentang Nabi Zakaria bersama keluarga. Nabi Zakaria bersama keluarga itu mereka orang yang semangat berbuat baik. Tapi ketika mereka berbuat baik disertai dengan rasa cinta, disertai dengan rasa harap. Muncul dua-duanya. Cinta mendapatkan pahala, ya. Rasa juga berharap mendapatkan rahmatnya. Allah sebutkan dalam surat Anbiya ayatnya 90. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum, sesungguhnya mereka Zakaria bersama keluarga, kanu, mereka, yusari'un, orang-orang yang bersegera, fil khairat, dalam apa? Kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, rogoba wa rohaba, dengan penuh harap, dengan penuh rasa takut. Rogoba, penuh harap, mengharapkan pahala. Rohaba, penuh takut, takut dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dimunculkan di setiap ibadah. Harapkan pahala, munculkan rasa takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang beribadah disertai dua ini Bapak Ibu, Allah akan berikan dengan apa yang dia harap, Allah akan selamatkan dari perkara yang dia takuti. Ini keagungan apa? Sifat berharap dan sifat apa? Takut. Wa kanu lana khasiin, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Selesai dasar kaidah yang berapa? 3. Kita masuk yang keempat.
Yang keempat Bapak Ibu, kewajiban ibadah tidak gugur dari hamba. Terus ibadah niku mboten mandek, belum selesai ya, semenjak dia balik sampai kapan? Meninggal dunia ya. Selama dia hidup berarti dia harus beribadah. Kenapa demikian? Ada orang-orang yang ibadah, yang kerjaan ibadah itu hanya di bulan-bulan tertentu. Contohnya apa? Jadi ibadah itu cuma di bulan-bulan tertentu. Contohnya ya puasa memang bulan tertentu, Pak. Itu harusnya bisa dikerjakan di selain bulan itu, tapi kadang cuma dikerjakan di bulan itu saja. Contohnya apa? Baca Quran. Yang masjid, ada orang-orang yang masjid itu kadang hanya bulan apa saja? Ramadan tok, barniku belas. Ada orang yang baca Quran itu kadang hanya bulan apa? Ramadan saja. Setelah itu tutup. Maka ingat, kaidah ibadah adalah ibadah tidak gugur dari hamba semenjak balik sampai dia meninggal apa? Dunia. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka, sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yakin kematian kepadamu. Ayat ini Bapak Ibu jadi dasar dan bantahan. Sebagian kaum muslimin ada yang berhenti ibadah ketika mereka sudah mencapai tingkat hakikat, ketika mereka sudah mencapai tingkat makrifat. Nek wis sampai levelnya hakikat sama makrifat itu berhenti ibadah. Siapa mereka? Di antara orang-orang yang sufi. Ya, orang-orang yang menganut pemahaman apa? Sufiyah. Kalau mereka sudah levelnya level makrifah Bapak Ibu, ya, level hakikat, mereka tidak lagi beribadah dan dianggap mereka tidak berdosa. Bapak Ibu pernah mendengar sebagian kelompok yang menjadikan orang-orang gila sebagian apa? Wali, udah, yang ngendi-ngendi udah, ora sholat, ora poso, ora ibadah, tapi dijadikan apa? Wali. Kenapa bisa? Karena ini mereka menganggap dia itu yang udah tadi itu sudah sampai hakikat, sudah sampai makrifat. Dia tidak punya kewajiban apa? Ibadah. Ya. Maka Bapak Ibu harusnya beribadah itu yang dicontoh bukan kiai, tapi yang dicontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tapi jamaah kaum muslimin, demikian kita sampaikan di malam hari ini 4 kaidah dalam beribadah kepada Allah, dan masih banyak kaidah-kaidah yang lainnya. Nanti bisa dipelajari masing-masing ya. Bapak Ibu bisa ketik, buka yufid.com ya, yufid.com, tulis kaidah-kaidah dalam apa? Ibadah. Mas, satu hadiah untuk adik-adik. Adik-adik, satu hadiah. Adik-adik yang hafal doa ketika memakai baju, angkat tangan. Adik laki-laki doa pakai baju. Ayo Ros, kok gedek-gedek? Ya sih, tak kira sapa Mas Saiful. Doa pakai baju. Weh, Mas Excel ini keren nih. Silakan dibaca Mas Excel. Pinter. 2 sama snack. Iya, sama-sama Mas Excel. Masya Allah. Kok kayak ini bapak matur suwun, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.